Ya, inilah pernyataan dari Kang Deddy. Yang harus dilakukan KPAI-nya adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, problem di sekolahnya yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal. Bu Ai mungkin bisa menanggapi, KPAI diminta untuk turun tangan langsung untuk kemudian mengurusin, tidak hanya ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tapi kemudian juga harus mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak. Tanggapan Bu Ai, silakan. Betul, pertama kita mengenal tugas dan fungsi ya secara aturan regulasi bahwa kami memang mengawasi itu Mas Kevin. Dan dalam konteks pengawasan ini jelas kami selalu mengapresiasi inovasi regulasi ya, program kebijakan maupun bentuk-bentuk partisipasi yang melibatkan anak dalam setiap bentuk pemerintahan yang sedang berinteraksi dan melakukan langkah-langkah untuk anak Indonesia. Nah, dengan kategori itulah kami melihat apakah program ini sesuai dengan regulasi kita atau tidak. Kan tentu ini yang menjadi landasan utama, pedoman utama. Anak-anak yang seperti apa yang hari ini sedang disasar, itu yang paling saya lihat sebagai implementasi utama pengawasan KPAI. Dan betul ketika kami awasi yang disebut terminologi anak nakal, itu sebetulnya sudah jauh kita tinggalkan sejak 97. Kita berubah pada anak yang berhadapan dengan hukum, mereka membutuhkan perlakuan khusus, dan mereka anak-anak yang membutuhkan perlakuan-perlakuan yang istimewa ya, kalau kita mengenal secara inklusi. Nah, ini yang kemudian kami berikan masukan gitu. Dan hasilnya betul kami bertemu dengan 90 anak yang dari angkatan pertama mungkin ya saya menyebutnya. Memang betul kalau ini dari sisi regulasi peraturan gubernurnya untuk anak-anak yang tawuran dan berikutnya anak-anak yang dianggap geng motor dan lain sebagainya, kami menemukan 32% bahwa ini adalah anak-anak yang mereka lainnya, bukan dari itu semua. Dan menemukan kembali yang kedua adalah bolos sekolah, yang ketiga baru tawuran gitu ya dari 90 anak ini. Kemudian berikutnya berikutnya itu barulah tawuran dan gang motor itu dan lain sebagainya, sehingga peruntukan anak nakal dan kemudian siapa yang dimasukkan ini yang kami kira mari sama-sama kita letakkan bahwa perlindungan anak itu harus dilabeli dengan anak-anak ingin kita didik, ingin kita tumbuh kembangkan karakternya, bukan pada stigmatisasi. Ini yang paling utama kami sebut sebagai aspek pemenuhan dan perlindungan hak anak. Yang kedua tentu pada aspek pedomannya. Kalau kita sepakat ini disebut anak-anak yang memiliki perilaku khusus sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan kemudian peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus anak, maka kita harus menyertakan asesmen awal anak-anak ini memiliki persoalan apa. Ini yang kami lihat dan kami dekati gitu ya. Kami juga secara random ngobrol dan lain sebagainya. Dan ketika dikatakan kami tidak ada keterangan dari secara asesmen psikologis ya, kami juga tidak memiliki referensi apakah dari BK ini sudah dikonsultasikan dengan psikologi. Kami melihat bahwa memang peruntukan kedisiplinan yang dimaksud dengan penyelesaian persoalan yang dianggap nakal tadi, ini harus betul-betul memiliki link and match. Sehingga bagi kami adalah bagian dari pengawasan ini, monggo menjadi satu masukan, menjadi satu alat usulan. Bu Ai, tapi kalau kita lihat tadi liputan Zilvia, kita lihat ibunya tuh happy, bahkan sampai terharu begitu. Lalu kemudian anak-anaknya juga merasa kayaknya tidak terlalu mendapatkan tekanan itu ketika ada di barak militer itu. Apakah ketika melihat itu tetap harus dievaluasi program ini, Bu Ai? Secara objektif ini masuk ke asesmen kami bahwa 100% orang tua memang mengizinkan. Dan yang kedua, anak-anak ini ya tadi, saya mau apa gitu ya, 6,7% dia mengaku saya tidak tahu mau ngapain di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan partisipasi anak diminta persetujuan. Yang pada akhirnya dikembangkan lagi. Oh ya, kamu diperintah, disuruh atau apa, nggak tahu. Pokoknya saya diminta untuk masuk ke sini. Tapi kalau dengan orang tua segala macam, kami lihat memang ada persetujuan. Jadi dua hal ini yang pertama, baik itu sinkronisasi dengan aturan perundangan tentang terminologi nakal, tapi kemudian menjadi anak berprestasi, anak yang kemudian ditumbuh kembangkan optimal, saya kira setuju saja. Tetapi kalau terminologinya anak nakal, anak bandel gitu ya, yang kemudian pendekatannya barak militer, ini yang coba kami lakukan pengawasan, lalu diberikanlah usulan-usulan kami, sehingga bisa diposkan bahwa yang dimaksud untuk memberikan perlindungan khusus pada anak-anak ini membutuhkan asesmen psikologis, mendudukan segala macam bentuk intervensi, baik itu berkelanjutan maupun juga jangka panjang yang pasti harus diterima oleh anak-anak kita. Saya mau nanya, Bu, dampak terburuknya apa sih dari barak militer ini? Saya setuju tadi kan kita ngelihatnya, makanya nih saya ngelihatnya dari satu sisi aja, dari sisi komunikasinya si orang tua, happy tuh, bangga, terharu, walaupun dia bilang emang udah nggak bisa diomongin lagi, jadi saya izinin lah itu gitu.
Dan kelihatannya juga anak-anak itu juga bangga-bangga tuh. Kelihatannya ada lomba ya, makanya banyak yang dapat piala. Ya. Tapi dari sisi saya nggak paham nih, dari sisi anak-anaknya itu, menurut Bu Ai emang apa sih dampak terburuknya kalau ini diteruskan gitu? Karena begini, menurut saya, kalau memang ini bagus, why not? Kenapa tidak kita duplikasi aja program KDM ini ke provinsi-provinsi lain yang memang mendapatkan atau memiliki masalah yang sama. Ya. Makanya menurut saya sih, to the point aja, kira-kira kalau ini diteruskan dampak terburuknya apa nih? Karena kelihatan dari hasilnya tadi positif gitu ya kelihatannya. Iya, saya lihat mereka sumringah semua tuh. Nggak ada yang maksudnya nggak ada nangis-nangis, Mas terantem Henry, kalau gitu. anak disebut anak nakal dari awal sampai hilir, kita ketemu beralumni nih, kamu kan lulusan anak nakal. Kalau di awal kita bilang ini mari adalah sekolah untuk menumbuh kembangkan karakter, dan mari kita juga lakukan berikan asesmen yang baik, yang kemudian akhirnya keluar misalnya, oh intervensinya ternyata harus memberi psikologis dukungannya. Karena 100% adalah persoalan keluarga ternyata ketika kami dekati. Jadi bukan semata-mata hanya pergaulan bebas atau ketidakdisiplinan anak ini, tetapi memang tripusat pendidikannya. Ada peran orang tua, anak itu dalam ekosistem sekolah dan masyarakat, termasuk bagaimana mereka masuk dalam lingkungan dan pergaulan yang mungkin keliru. Nah inilah yang saya maksud sebagai pendekatan-pendekatannya bukan anak nakal, tetapi bagaimana pengembangan secara budi pekerti, pendekatannya secara emosional dan psikososial gitu. Nah, persoalan misalnya apakah barak militer ini menjadi satu-satunya, maka justru bagi kami ini adalah pilihan terakhir. Setelah orang tua give up, sekolah give up, asesmen psikologis keluar, dan kebijakan juga mendukung. Kalau ini menurut Sekarang saya memang, sangat tapi positif. kan kalau saya dulu ya ada P4, terus ada Wah, pendidikan, sama, saya juga. pendidikan moral Pancasila. Iya, betul. Sekarang saya nggak tahu tuh masih ada apa enggak. Tapi waktu saya sekolah, Kevin, Bang izin, ada istilah bangku depan bangku belakang tuh. Kami ini yang di bangku belakang nih katanya bandel-bandel nih dibandingkan yang di depan gitu. Cuma kalau di kehidupan nyata sekarang kelihatannya yang bangku belakang tuh banyak yang sukses ya tuh daripada bangku depan. Nggak, maksud saya apakah cukup bijak kita melihatnya dari satu program ini aja? Saya nggak paham terus terang psikologi komunikasinya. Tapi yang saya lihat bagaimana si ibu itu sumringah, memang sih akhirnya kayak udah gue serahin ke negara deh, gue udah gak sanggup lagi nih, ini anak udah gak bisa dibilangin. Dan akhirnya itu gitu-gitu. terlihat efektif begitu ya, tapi kan jangka panjangnya kita belum tahu. Nah itu makanya tadi dari Bu Ai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.